Nabi Hanzalah mungkin merupakan salah satu nabi dari ratusan ribu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya jarang terdengar di telinga. Nabi Hanzalah adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Nabi Zulkarnain. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan dari Bani Israel. Nabi Hanzalah diutus untuk membimbing kaum ras. Ia adalah seorang nabi dari Bani Israel, keturunan Yahuda, anak keempat Nabi Yakub. Al-Quran pernah mengabadikan kisah hancurnya sejumlah kaum. Pada surat Al-Furqan ayat 38, disebut selain kaum Ad dan Samud ada penduduk ras yang dibinasakan. Allah berfirman, dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Quran Surat Al-Furqan ayat 38. Penduduk ras menetap di tanah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana, tinggal beberapa kelompok dari penduduk ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dijelaskan bahwa Ashabur Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon sanobar dan disebut sebagai Syahdirah Raja Pohon. Yafits bin Nu adalah yang pertama kali menanam pohon itu, pasca badai topan yang menerpa tepian sungai, yang dikenal dengan sebutan Roshan Ob. Yafits menyebar 12 bibit pohon sanobar ke 12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut bernama Oban, Odzar, Baman, Ispen, Farwadin, Ordi Basit, Hordat, Murdat, Tir, Mir, dan Syahriwar. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ijomi atau bangsa Persia. Kemudian, mereka menyangka bahwa pusat dari pohon sanobar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Dalam rangka pemujaan, kaum ras mengadakan sebuah perayaan rutin setiap bulannya. Pada hari raya itu, mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Selain itu, mereka juga melarang penduduk beserta hewan ternak minum dari air sungai di sekitar pohon sanobar. Kaum ras meyakini bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat kehidupan ketuhanan sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj, yang menjadi tempat tinggal burung raksasa bernama Anka. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap. Burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar, seperti kuda, unta dan gajah ke gunung tempat tinggalnya, lalu memangsanya. Burung Anka juga dikisahkan suka memangsa manusia, membawanya dengan cakar, lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Keberadaan burung Anka membuat kaum ras gelisah. Oleh karena itu, mereka meminta solusi kepada Nabi Hanzalah. Kaum ras berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hanzalah jika burung itu benar-benar mati. Beliau kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melenyapkan burung-burung Anka ini. Hasilnya seekor demi seekor Anka berjatuhan dari angkasa dan terbakar, hingga tidak ada lagi burung Anka yang tersisa di dunia. Nabi Hanzalah pun memulai dakwahnya kepada kaum ras, namun apa yang terjadi? Kaum ras malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyebut Nabi Hanzalah seseorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Karena dakwahnya tidak diterima, akhirnya Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat layu pohon sanobar yang disembah oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pohon sanobar tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum ras sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Kemudian, mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kausan. Setelah mereka menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur yang sudah dibuat,
lalu mereka menutupnya dengan batu yang besar. Seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah dan kepada Allah pun melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Namun, budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Di dalam sumur tersebut, Nabi Hanzalah yang makin merintih memohon doa kepada Allah untuk memberi hukuman kepada kaum Ras atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Akhirnya kaum Ras diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengazab kaum Ras dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi batu hitam. Semoga kisah Nabi Hanzalah ini bisa menjadi renungan kita agar menambah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.